Ya, selamat pagi Bu. Silakan masuk silakan Ibu. Ya. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Dandi. Bagian di sini akan jadi dokter untuk di puskesmas hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya boleh tahu? Shannon. Oke, Ibu Shannon ya. Hari ini akan kita laksanakan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan liang telinga, manuver falsafah, dan juga pemeriksaan untuk lubang mulut ya Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa tindakan yang mungkin kurang nyaman untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, bersedia ya. Kalau itu mohon izin saya untuk cuci tangan langkah terlebih dahulu, dan juga saya akan menyiapkan peralatan-peralatan yang akan saya gunakan. Baik, mohon izin ya Bu. Ya, baik. Jadi pertama saya akan memasang terlebih dahulu lampu di kepala, dan di sini saya akan menyalakannya sehingga dalam jarak kurang lebih sekitar 1 cm saya bisa mendapatkan diameter proyeksi yang cukup sesuai. Oke, baik, sudah cukup terang ya Bu ya. Jadi kita akan cek terlebih dahulu untuk liang telinganya ya Bu ya. Bisa dibantu disimpan untuk area kiri dan kanan. Ya, baik. Posisi ya Bu ya. Jadi di sini saya melihat dan mengamati tidak didapati adanya misposisi, deformity, benjolan atau lesi kemerahan. Apakah ada nyeri tekan saat saya melakukan ini Bu? Tidak ada ya. Baik. Untuk daun telinganya atau aurikulanya masih cukup baik. Jadi didapati dengan kelainan bagian yang satunya, sisi satunya, permisi ya. Oke, hasilnya sama serupa, tidak ada benjolan, deformity, misposisi, tidak ada juga lesi. Kemudian apakah ada nyeri tekan Bu? Tidak ada ya. Oke, baik. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Ya, di sini saya akan menilai beberapa aspek terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Di sini saya menggunakan otoskop seperti pensil, dan saya akan memasukkan ke liang telinga Ibu. Nah, misalnya Ibu merasakan nyeri atau apa, beritahukan atau informasikan kepada saya Bu ya. Baik, permisi dulu. Oke, di sini saya mendapati rongga liang telinganya cukup baik ya. Tidak didapati adanya lapang pandang yang sempit, kemudian tidak ada eritema, tidak ada stenosis juga, tidak ada hiperemi warnanya kemerahan, kemudian tidak didapati juga adanya serumen, benda asing atau tumor. Kemudian tidak ada juga perubahan warna, tidak ada mukosa, dan di sini saya melihat membran timpani cukup jelas. Membran timpaninya tidak ada hiperemi, tidak ada kemerahan, tidak ada warna kuning atau hitam. Kemudian posisinya cukup baik, tidak ada retraksi, tidak ada bombas juga, dan tidak didapati adanya perubahan struktur atau adanya perforasi. Saya lakukan dengan sisi yang satunya ya Bu ya. Baik, untuk sisi satunya, di sini saya tidak melihat adanya hal yang sama seperti di sisi sebelahnya. Dalam batas normal, tidak didapati adanya perubahan warna, perubahan posisi, tidak ada mukosa, siket juga di dalam, tidak ada benda asing, tumor. Kemudian untuk membran timpaninya juga cukup jelas terlihat, tidak didapati adanya kemerahan atau hiperemi. Kemudian tidak ada ruptur atau tidak ada juga perforasi, warnanya cukup jelas, tidak ada retraksi.
baik. Itu saja. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk rongga mulut ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan gigi palsu atau mungkin bimbit di lidah? Tidak ada ya. Baik. Saya akan pasang terlebih dahulu lagi untuk lampu kepala. Baik. Jadi permisi ya. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nanti videonya tak potong. Oke, baik. Bisa dibuka mulutnya terlebih dahulu, Bu. Ya. Di sini saya tidak didapati pada area bibir adanya tanda-tanda infeksi, bibirnya cukup baik, tidak ada edem, tidak ada luka atau lupus, tidak ada juga massa, benda vesikel. Kemudian dari area oral dan gusi, ini kita mulut aja ya, tenang, jangan apa-apa ya. Bisa buka mulutnya, Bu. Kemudian saya akan mengecek untuk mukosa oral dan gusi. Permisi ya, Bu, saya masukkan dulu. Di sini saya lihat gusi bagian bawah dan bagian atas tidak didapati adanya benjolan, tidak didapati adanya luka. Kemudian tidak didapati juga adanya massa atau tumor, tidak ada juga perforasi, ulkus. Kemudian di sini saya juga melihat untuk mukosa oralnya juga cukup baik, tidak ada darah, tidak didapati adanya cairan yang tidak normal juga. Kemudian bisa saya lihat untuk giginya, bisa dibuka, buka mulut saja. Iya, baik. Di sini saya melihat tidak ada karies gigi, tidak ada juga gigi yang patah, tidak ada deformitas. Di sini saya melihat ada wisdom teeth 2 yang sedang dalam masa pertumbuhan ya. Kemudian tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada gigi yang mengalami lubang. Kemudian tidak didapati juga adanya perubahan warna pada gigi ya, tidak didapati adanya warna hitam atau warna kemerahan, menandakan bahwa tidak ada luka atau tidak ada infeksi. Apakah saat saya ketuk ada pilu atau nyeri? Tidak ada ya. Baik, cukup normal semuanya. Kemudian bisa dibuka lagi, kita inspeksi lidah. Silakan dijulurkan lidahnya. Untuk lidah saya mengamati di sini tidak didapati adanya kemerahan, tidak didapati adanya perubahan warna. Lidah masih berwarna merah, tidak ada plat putih juga. Bisa dibuka mulutnya, yang lebar saja. Ya, permisi dulu. Kemudian di sini tidak didapati adanya luka atau ulkus juga. Kemudian apakah saat saya menyentuhnya terdapat rasa nyeri, Bu? Tidak ada. Ya, baik, bisa dibuka kembali. Tidak didapati adanya ulkus, tidak didapati adanya stomatitis atau aktai atau mukositosis. Oke, silakan Ibu juga julurkan lidahnya, kemudian miringkan ke sisi kiri. Ya, seperti itu. Di sini saya melihat tidak didapatkan adanya perubahan warna dari bagian bawah lidah, bisa dimiringkan ke kanan. Oke. Ya, tidak ada juga pada area kanan dan kiri, bagian bawah otot lidah cukup baik juga. Tidak ada perdarahan, tidak ada massa atau benjolan, dan tidak ada tumor. Kemudian silakan Ibu membuka mulut cukup lebar, kemudian tanpa mengeluarkan lidah katakan seperti itu ya. Baik, silakan 1, 2, 3. Ah. Ya.
Di sini saya melihat ya cukup baik. Dari ukuran tonsilnya tidak ada perbesaran ya, permukaannya cukup rata, tidak ada kerita yang lebar, warnanya juga masih merah muda. Bisa minta tolong ulangi sekali lagi mungkin. Uvulanya cukup normal, ukurannya tidak ada perubahan, baik. Kemudian tidak ada benjolan, tidak ada perdarahan juga. Pada area arcus faring, uvula tidak terdorong ke salah satu sisi. Kemudian tonsil semuanya dalam tahap normal ya, yaitu T1 T1. Kemudian inspeksi area dinding belakang juga tidak ada perubahan warna seperti hipremi, ada dahak atau adanya granul tidak didapati ya. Kemudian saya mohon izin untuk kemudian terakhir saya akan cek untuk refleks muntahnya. Mohon izin saya posisikan tangan saya, silakan buka mulutnya Bu ya. Oke baik, saya masukkan ya Bu ya. Oke baik, berarti refleks muntahnya cukup baik, tidak didapati adanya abnormalitas. Baik, sekarang Ibu lakukan pemeriksaan terakhir. Kita akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu manuver falsafah. Silakan tarik nafas dalam Bu, kemudian tahan nafas dengan menutup hidung dan menjepit hidung, kemudian mulut juga tidak boleh dibuka ya. Baik, kemudian silakan hembuskan nafas melalui hidung yang tertutup tadi. Dihembuskan silakan. Oke, baik, selesai. Dari telinga kiri dan kanan, apakah terdapat rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada rasa nyeri. Bagaimana bisa dideskripsikan apa yang dirasakan? Seperti ada bulu-bulunya. Oh begitu. Baik, itu menandakan bahwa udara dalam substasiusnya bisa mengalir dengan baik, keluar masuk telinganya dengan baik, sehingga itu menimbulkan sedikit bunyi pada saat pemeriksaan tadi, seperti itu. Jadi dari saya rangkumkan pemeriksaan rongga mulut, pemeriksaan liang telinga dan juga manuver falsafah tidak didapati ya Bu adanya kelainan yang cukup berarti, tidak didapati juga tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda penyakit, dan mungkin apabila ada keluhan lain yang akan disertakan pada kemudian hari bisa hubungi saya kembali, nanti akan kita coba obati atau kita rujuk menuju ke spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak Bu. Semoga saya selalu.